First Run Nova Blast 5. Halo guys, balik lagi sama gue Dimas dan produser kita, Evan. Yes. Nah, kali ini gue sengaja berdua ya, karena di saat syuting video ini kita belum cukup lama nyobain Nova Blast 5. Karena apa? Karena kita butuh liburan, betul? Betul. Betul. Liburan sekali. tahun baru. Iya, liburan dulu guys. Woi, lagi santai kawan. Jadi setelah liburan kita sudah nyobain sedikit lah ya. Dan gue nyobainnya belum banyak. Di sini kita nyobainnya berdua ya. Ada gue dan ada Evan. Jadi kita akan tanya jawab tentang sepatu ini. Mulai dari yang paling banyak ditanyain nih. Kesan pertama kali cobain Nova Blast 5. Oke, gua dulu nih. Iya. Gua dulu. Oke, kalau gua anjir ini gak apa-apa ya, maaf ya gue ngomong kayak gitu. Tapi ini tuh salah satu sepatu terbaik yang pernah gue pakai guys. Oke. Gue udah pernah nyobain On-Cloud, Hokama X2 dan Li-Ning yang kemarin. Itu salah satu yang sering gue pakai juga. Tapi dia nggak ada sepatu yang lebih enak dari ini. Jujur, kayak apa ya? Ini tuh sepatu yang bikin kaki lu tuh dijaga dengan benar dan lari dengan form yang benar. Serius dah. Ada satu cerita menarik sebenarnya dari sepatu ini. Lari 10K pertama gue pakai sepatu ini dan pace gue 5,25 guys. Oke. Ya. Biasanya? 7, biasanya 7, 6 setengah lah biasanya, 6 setengah atau rata-rata segitu. Dan 10K gue yang terbaik pakai ini guys. 2 kali malah, PB ke-1 dan keduanya pakai ini dan emang seenak itu anjir sepatunya. Dan emang seenak itu, gak ngerti lagi. Kalau dari gue sebenarnya mantul. Ya mantul-mantul maksudnya sepatunya ya. Ya. Jadi feel-nya itu kayak apa ya? Kayak kita nginjak bola karet. Paling mirip itu sebenarnya itu. Betul. Dan ini lebih mantul-mantul daripada kalau gue sih ngelihatnya ya, kalau komparasi sama soalnya Boost misalnya, React, Yes. ini lebih mantul-mantul lagi. Air Unit, ini lebih mantul-mantul. Benar-benar. Sama On-Cloud lebih mantul-mantul Aduh. ini. Kalau On-Cloud itu ambles gitu ya, tenggelam. Nah ini enggak, dia pantulan aja gitu. Jadi satu kata pantulan sebenarnya buat sepatu ini. Nah, tapi ada satu yang gue notice juga, dia akan lebih enak daripada Nova Blast 4, bukan karena dia lebih baik, tapi karena dia menghilangkan satu fungsi, stability. For real? Iya, jadi bukan hilang banget sih sebenarnya, dia masih ada, cuman diminimalisir sangat banyak fungsi stability-nya. Jadi Nova Blast 4, fungsi stability-nya berasa dan sepatu stability pasti nggak enak, Ya. pasti nggak nyaman gitu di kaki. Nah itu ada di Nova Blast 4, sedangkan di sini Nova Blast 5 diminimalisir, ini bener-bener sepatunya netral tanpa fungsi stability gitu. Makanya lebih kayak limiternya kayak dilepas gitu lah di sepatu ini tuh, jadi berasa banget. Uppernya gimana? Gua ini size 44 ya BTW. Gua kaki gua tuh 42 43 dan ini masih enak banget buat ngunci kaki gua, Di sepatu yang lain kayak si Maha X2 deh yang terakhir gitu kan, si jari apa tuh? Jari apa ya ini? Jari telunjuk. Oh, telunjuk. Jari telunjuk kaki kiri gua itu blister. Dan udah ngembang gitu, dan pakai sepatu ini enggak guys. Gue udah pakai sepatu ini BTW 35 kilo ya totalnya gitu. Dan emang bener, apalagi kata sekalian nambahin yang kata Abang Dimas tadi ya, yang tentang mantul-mantul itu. Gue kan jalan pakai heel dan wah, lu lihat dah si misolnya ini, dan emang kerasa banget pantulannya betul. Gue jalan yang darinya pace anak Kabupaten Bandung jadi pace anak Jakarta guys. Itu, ini gara-gara sepatu ini doang. Makanya gue tuh waktu lari yang 10K pertama itu, gue tuh nyeri angen bahasa Indonesia apa ya? Nggak tahu kalau bahasa sini ya kali kiben. Bahasa ini kali kiben ya. Gitu gue nyeri angen, otomatis banyak jalan dong biar nyeri angennya itu hilang. Dan pace gue tetap 5 gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa anjir. Iya. Tapi emang dipaksa sama sepatu ini deh kayaknya. Emang kalau kita ngomongin soalnya, ini soal yang di-develop buat kaum-kaum yang gerak cepet. Jadi even kalian mau pakai buat daily ya, buat jalan-jalan commuting, itu bisa banget. Asal pace jalan kalian cepet. Soalnya kalau jalannya lambat tuh nggak berasa bantuannya. Aduh, buat apa gitu beli pakai sepatu ini, buat apa, nggak guna. Yes. Apalagi yang paling gue suka dari sol tuh sebenarnya bukan yang itu, tapi ini nih, ada cekit-cekitnya bro. Jadi kalau kalian jalan di di semen gitu ya, di keramik, atau kalau di Bandung tuh ada beberapa trotoar yang tengah kota, trotoarnya tuh licin. Wah itu bunyi cekit-cekit banget, lucu banget sumpah. Oke. Oh, trotoarnya licin, bukan belah. Oh, kalau yang belah ada lagi, beda. Ya nanti ada lagi di beberapa jalan yang lain. Nah, itu buat ketahanan outsole sama stability-nya. Kan itu trail run, built-in di jalanan kota, keren banget sih. Nah, itu jadinya kurang cocok kalau kita ketemu sama track built-in trail run di dalam kota kayak begitu. Ya, kalau kalian di road ya, di tengah-tengah, mungkin kayak daerah Jalan Riau gitu, di daerah deket Gedung Sate, itu kan cenderungnya rapih ya, karena memang buat ya jalan biasa aja.
Nah, tapi kalau geser dikit itu banyak bekas-bekas galian yang memang di set sih kayaknya ya. Untuk trail run itu berasa sekali sih. Kita butuh yang lebih stabil. Nah, itu agak kurang di sana. Nah, gue mungkin lanjut lagi ya ke uppernya. Uppernya gue setuju sih dari segi support. Ini tuh sebenarnya satu generasi sama Kayano 31 dan dia punya support yang sama sebenarnya. Nah, tapi kalau ditanya lebih bagus mana, gue belum tahu ya karena belum ngedremel. Dari segi kenyamanan dan dari segi ketahanan, kemungkinan besar lebih bagus ini. Kenapa? Karena materialnya itu touch feel-nya beda. Dia lebih smooth, lebih enak, lebih baik, lebih berongga, jadi lebih adem juga. Nah, mungkin itu salah satu ketika kita bergesekan kaki di dalam mengurangi resiko blister tuh salah satunya dari situ. Tapi kalau lu lihat lining dalamnya beda banget sih sama si Kayano 1 ya. Ini lining dalamnya kayak merek sebelah yang inisialnya 2 huruf. N dan B. Aduh. Kalau bagian sini nih ya, lining bagian sininya tuh feel-nya bener-bener kayak merek sebelah banget. Itu kan enak banget ya. Nah, kalau Asics tuh biasanya agak beda. Apa sih namanya itu ada salur-salurnya gitu kan. Iya, betul. Nah, ini enggak nih. Itu juga enak, ini juga enak gitu. Cuman memang lebih lembut touch feel-nya kalau yang baru ini. Tapi ngomongin durabilitas upper ya, gue malah lebih ragu sama si Nova Blast 4 ini sih dibanding Kayano ya. Kalau nanti kita tes ya, nanti kita tes di bedahnya. Itu serunya bedah guys. Apalagi ya, dari secara teknikal sih nggak banyak ya yang kita bisa bahas karena kan kita belum bedah-bedah. Tapi kita mau fokus nih sama first run dulu. Mungkin gue pengen nambahin aja pengalaman gue pribadi gitu ya untuk first run ini. Nah, kalau gue tidak dapat pengalaman yang seasyik itu gitu ya buat ningkatin pace-nya, enggak. Speed gue, karena memang gue lambat sih ya. Jadi gue nggak mendapatkan masalah yang gimana banget. Tapi satu kata yang bisa gue kasih adalah cukup. Cukup apa? Jadi ini sepatu yang cukup buat semua kebutuhan kita. Kalau kalian larinya lambat, udah cukup kok. Nggak butuh sampai super shoes, udah bisa dipenuhin sama sepatu ini nih. Harganya 2.2,1, worth it banget, iya jelas. Terus buat kalian yang cepet, ini juga sepatu yang cukup banget, nggak perlu kalian punya super shoes gitu ya. Kalau memang buat daily ini udah cukup banget, nggak perlu plat karbon lah buat daily, ini udah cukup banget. Jadi bener-bener bisa mencukupi semua kebutuhan kalian lah. Bahkan kalau gue boleh summary gitu ya, ini adalah salah satu dari 2 sepatu yang perlu gitu kalian punya. Jadi menurut gue kalian itu kalau memang runner, recreational runner yang serius, butuhnya cuma punya 2 sepatu kok. Yang satu itu buat daily, nah yang satu lagi buat race. Nah, kalau bisa ada sepatu yang do it for all gitu ya, yang satu buat semua, buat daily bisa, buat race bisa. Nah, harus diisi salah satunya sama sepatu ini, atau nanti kita lihat kompetitor-kompetitor yang baru muncul di 2025-an ya. Karena apa? Karena dia mau kalian pakai race bisa banget. Kalau kalian pakai daily bisa banget, durabilitasnya ya kerasa sih kayaknya biasanya Asics aman ya. Terus kalau kalian butuh yang lebih serius ya tinggal upgrade aja. Kalau gue sih akan pilih satunya lagi Mach X2 sejujurnya daripada Super Blast karena fitting ya. Fitting weight-nya yang gue lebih suka. Nah, tapi satunya itu adalah ini nih yang harusnya mengisi gitu ya kalau menurut gue. Sedikit menambahkan nih dari gue. Si heel stock-nya nih bisa dibilang rendah sih kalau menurut gua. Di dalamnya terasa rendah banget. Karena gua pakai sepatu ini udah 35 dan gua nggak pernah merasakan keluhan gua biasa lari ya. Gua biasa lari tuh sakit pinggang, bro. Entah karena form gua yang salah atau emang karena heelnya ketinggian. Tapi gua pakai Mach X tuh pinggang gua sakit 7 km doang, bro. Ini gua bandinginnya bukan sama lokal ya. Ini sama Hoka, bro. Jadi ini kelihatan gitu udah beda banget kelasnya. Dan ya sih kalian harus punya sih guys sepatu ini kalau menurut gue pun jadi salah satu wishlist deh sepatu. Tapi ini akan ada gambarannya. Jadi Asics sendiri menjadikan lining ada blastnya itu ke arah super shoes sebenarnya. Nah dimulai dari Nova Blast. Nova Blast itu yang paling bawah. Nanti di atas Nova Blast ada lagi ya tengah-tengah. Jadi segmen harga 2,5 sampai 2,7. Kemudian udah jelas ada Super Blast ya di 3,2an. Itu super shoes-nya jelas. Jadi di atas itu nanti ada yang lebih lagi, yang lebih super lagi daripada super gitu ya. Nah itu lini blast yang dijadiin. Jadi memang ini daily trainer yang feel-nya ke arah super shoes gitu. Kalau disuruh bandingin ya mungkin Adizero SL yang baru yang hype ya, mungkin lawannya ya. Bisa. Tapi harganya lebih murah. Adizero SL berapa? 2,3, 2, something ya, 2,4an sekitar itu. Nah ini 2,1 lebih murah. Jadi sangat worth it sekali dan populasinya juga banyak. Itu sih yang gue suka. Oh iya, selain heel stack ya di bagian belakang, kalau kalian benci sama Nova Blast 4 yang panjang banget nih bagian heelnya, itu sudah teratasi. Jadi udah hampir gak ada masalah. Ya kalau gue tetap
tetap kena ya karena size gue gede banget. Tetap aja ini agak memanjang gitu ya kalau turun tangga. Tapi mungkin kalau sebelumnya 1 dari 3 kali turun tangga gue akan kejeduk gitu ya pakai Nova Blast. Nah ini enggak. Jadi overall feel-nya sangat-sangat baik sekali. Akhirnya mungkin pertanyaan buat siapa si Nova Blast 5 ini ya? Buat gue sih ada beberapa kategori orang ya. Yang pertama adalah orang-orang yang baru mulai lari itu bisa banget pakai ini tapi mampu ya. Jadi nggak pay later. Terus yang kedua adalah orang-orang yang sudah lumayan lama lari, udah sering lari dan recreational runner udah makan asam garam lah ya. Ini butuh yang disiksa tiap hari. Nah, ini bisa nih. Dan yang ketiga itu justru profesional juga bisa butuh ini. Sangat. Karena tidak berarti kamu udah profesional tiap hari kamu pakai plat karbon. Nah, kalian bisa nonton juga teman kita Bang A. Rahman ya buat reviewnya. Ini salah satu review yang sangat-sangat gue nikmatin sekali penjelasan Bang A. Rahman tentang sepatu ini. Kalian bisa refer ke sana juga. Kebetulan juga nih awal tahun biasanya resolusi kan kalian nih. Iya, bener. Kalau misalnya kalian pengen nyoba lari, ini sumpah nih sepatu bakal bikin lu tambah semangat lari beneran dah. Asli. Ini gue kalau gue pengen banget. Intinya kayak gitu guys. Jadi buat kalian yang bener-bener pengen niat lari dan mampu ya bener kata si Bang Dimas tadi, this one kalian harus pertimbangkan. Oke. Nah, itu aja kali ya First Run Nova Blast 5 kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga tinggalin pertanyaan kalian tentang sepatu ini sebelum kita potong-potong belek-belek lagi nantinya. Gue Dimas undur diri dan Gue Evan undur diri juga. sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.